Selamat pagi semuanya dan Pak Chandra. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas mengenai masa demokrasi parlementer yang dimulai dari tahun 1950 hingga 1959. Saya Tadrika bersama anggota saya ada Alvindra, Sheryl, Fiona, Justin, dan Natania. Hal yang akan dibahas. Eh, Pertama adalah perkembangan politik, yang kedua perkembangan ekonomi, ketiga kekurangan dan kelebihan sistem parlementer, keempat ciri-ciri sistem parlementer, dan kelima akhir dari masa. Sistem pemerintahan pada perkembangan politik. UUD sementara 1950 adalah undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara ketika masa ini. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Misalkan kabinet adalah suatu kabinet yang para menteri dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Ini adalah contoh beberapa kabinet pada masa demokrasi parlementer. Pemilu 1955. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Asas pemilu yang pertama adalah umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia mempunyai hak memilih dan dipilih. Yang kedua ada berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara. Yang ketiga rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa siapa yang dipilihnya. Keempat adalah bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. Yang terakhir adalah langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Gangguan keamanan. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil dan dikategorikan sebagai separatis karena gerakan dari RMS bersifat mengacau dan ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Aziz ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. KAA pertama kali dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di Bandung pada 18 sampai 24 April
1950. Tujuan utama dilaksanakannya KAA antara lain meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, hasil konferensi Asia Afrika, dan menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai seperti negosiasi, perjanjian, atau cara damai lainnya, sesuai dengan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Manfaat konferensi Asia Afrika bagi Indonesia adalah sebagai ajang untuk mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 2. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut di sekitar Indonesia dan di dalam Kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI. Dampak penetapan deklarasi Juanda adalah bertambahnya jumlah luas wilayah Indonesia sekitar 2,5 kali, dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.903.250 km persegi bagi negara asing. Deklarasi Juanda membuat kapal-kapal yang biasanya mencari ikan di perairan Indonesia tidak dapat melakukan mobilisasi secara bebas karena seluruh sumber daya laut telah menjadi milik Indonesia. Perkembangan ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah ada 4. Yang pertama, gunting Syafruddin. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Yang keempat, finansial ekonomi. Gunting Syafruddin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Sistem ekonomi gerakan benteng. Tujuan 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu bimbingan dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Sistem ekonomi gerakan benteng. Penyebab dapat tercapainya tujuan gerakan benteng. 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para usaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dan kredit mereka yang peroleh. Tiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. 4. Finansial ekonomi atau bisa disebut FINEK. Pada masa kabinet Eurhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi FINEK. FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional.
tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Kelebihan dan kekurangan sistem parlemen. Kekurangannya, 1. Parlemen dapat mengangkat Perdana Menteri atau menjatuhkan pemerintahannya dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kekurangan yang kedua, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung mayoritas dukungan parlemen. Oleh sebab itu, kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen sewaktu-waktu. Kekurangan yang ketiga, kebijakan politik negara stabil karena sering berganti kabinet. 4. Parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Kelebihan sistem parlemen. Pertama, menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak di parlemen. Parlemen sendiri merupakan lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memberi anggapan bahwa kabinet tersebut dapat mewakili suara rakyat dalam pemerintahan. Kelebihan yang kedua, kabinet sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen. Kelebihan yang ketiga, eksekutif dan legislatif yang berasal dari satu partai atau koalisi membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, kelebihannya, proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lebih jelas. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemerintahan parlemen. Yang pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang terakhir ialah parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Akhir dari masa. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi pembubaran konstituante serta penggantian konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan mulainya era demokrasi terpimpin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat.